Halo, buat teman-teman fisio semua, perkenalkan nama saya Novlinda, dosen dari Prodi Fisioterapi Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia. Pada saat ini saya bersama teman-teman mahasiswa dari Prodi Fisioterapi akan memperkenalkan apa yang disebut dengan PNF pada bahu. Kami akan memperagakan gerakan-gerakan skapula yang terkait dengan gerakan fungsional pada daerah lengan. Untuk itu saya minta bantuan mahasiswa kami, Liswanto, Tumbur, dan juga Farhan. Saat ini kita akan mengambil contoh gerakan forehand dan backhand dari olahraga tenis dan memperhatikan gerakan pada daerah skapula yang nantinya akan menjadi bagian penting dalam aktivitas dari lengan dan juga merupakan komponen yang akan kita latih sebagai latihan untuk mengatasi masalah di daerah bahu menggunakan konsep atau teknik dari konsep PNF. Saat ini kita akan melihat perubahan gerakan skapula sehubungan dengan aktivitas gerakan fungsional lengan saat melakukan forehand. Pada posisi netral, ini adalah posisi dari skapula. Kemudian setelah itu lengan akan berada pada posisi persiapan dan kita melihat ada perubahan dari skapula, gerakan akan berubah dan dilanjutkan bila kita menggerakkan forehand maka posisi skapula bergerak menjauh daripada tulang punggung. Selanjutnya kita akan memperagakan gerakan backhand dari olahraga tenis. Pada posisi skapula saat ini masih dalam kondisi posisi netral, lalu lengan akan bergerak persiapan dan kemudian maju ke depan sehingga menyebabkan perubahan gerak pada skapula. Untuk memfasilitasi daerah bahu khususnya untuk gerakan persiapan bagi forehand, maka terapis akan meletakkan kedua tangannya secara bertumpuk di atas bahu dengan arah diagonal ke atas dan mendorong ke atas, lalu kita meminta olahragawan atau atlet ini untuk mendorong ke arah bawah. Oke, kita lakukan ya, silahkan dorong tangan saya. Oke. Untuk memfasilitasi pada daerah bahu khususnya untuk gerakan forehand, maka kita akan meletakkan tangan di atas bahu bagian depan secara bertumpuk, lalu saya menarik ke belakang dan olahragawan menggerakkan tangannya ke arah depan. Kita akan ulang sekali lagi. Saya akan meletakkan tangan di arah bahu bagian depan dan olahragawan menarik tangannya ke arah depan. Oke, silahkan kita ulang sekali lagi. Ya. Selanjutnya kita akan melihat gerakan skapula untuk backhand dan bagaimana kita memfasilitasi dengan memberikan gerakan dari pegangan atau manual contact pada daerah skapula. Saat ini saya akan minta olahragawan untuk menggerakkan lengan ke arah belakang atau backhand. Silahkan. Oke, iya. Kembali. Jadi kita bisa melihat bahwa ada gerakan dari lateral ke arah medial. Selanjutnya untuk fasilitasi maka saya akan mendorong ke arah lateral, sedangkan olahragawan akan melakukan gerakan ke belakang. Oke.
Selanjutnya kita akan melihat latihan untuk memfasilitasi bila ada gangguan di otot-otot bagian belakang dari bahu sehingga membatasi atlet untuk bergerak ke arah forehand. Nah, untuk itu maka kita akan memberikan latihan fungsional PNF dengan hold relax, kontrak relax. Bila tidak ada nyeri, kita akan menggunakan kontrak relax. Namun bila ada nyeri, kita akan menggunakan hold relax. Pada saat ini saya akan memfasilitasi dengan meletakkan tangan di arah punggung supaya bisa meningkatkan otot-otot di bagian belakang. Dengan kontraksi yang meningkat maka akan memfasilitasi untuk terjadinya relaksasi dan meningkatkan lingkup gerak. Baik, kepada atlet saya minta untuk bergerak melawan tahanan tangan saya ke arah atas. Baik, silakan lawan tangan saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relax. Saya minta untuk relax. Lalu kita akan minta dia menggerakkan sendiri atau kita bantu melakukan gerakan backhand. Saya melakukan dengan kondisi diam, artinya saya melakukan pada hold relax dengan isometrik kontraksi. Namun kalau kita menggunakan ada gerakan, artinya saya menggunakan kontrak relax. Aktivitas fungsional atau gerakan fungsional backhand biasanya mengalami hambatan karena adanya keterbatasan atau kontraktur serta pemendekan pada otot-otot bahu di bagian depan. Untuk itu, kita harus meningkatkan lingkup gerak sendi atau fleksibilitas dari aktivitas fungsional lengan, dan kita memfasilitasi dengan teknik PNF menggunakan hold relax atau kontrak relax. Kita menggunakan hold relax bila saat olahragawan melakukan gerakan backhand terdapat nyeri dan keterbatasan, maka kita memilih menggunakan hold relax. Namun ketika olahragawan tidak mengeluh ada nyeri, hanya saja keterbatasan, maka kita menggunakan kontrak relax. Bagaimana kita melakukannya? Kita lakukan secara fungsional sesuai dengan gerakan daripada backhand dan forehand. Nah, karena kita ingin meningkatkan kekuatan atau meningkatkan kontraksi, maka kita harus menahan di arah lengan melakukan gerakan forehand. Maka saat atlet melakukan gerakan seperti ini, kita harus menahan di sini dan kita minta atlet untuk melakukan gerakan ke arah forehand. Silakan, dan saya akan menahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relax. Oke. Dari yang dilakukan oleh atlet terlihat ada gerakan. Itu artinya bahwa kita menggunakan kontrak relax. Namun bila ada nyeri, kita akan berusaha untuk melakukan hold relax, yaitu isometrik, dan kita menahan pada posisi dia akan melakukan gerakan forehand. Baik, silakan kita ulang. Sekarang kita akan lakukan untuk hold relax dan tidak ada gerakan. Lawan tangan saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relax. Setelah relax, baik kontrak relax maupun hold relax, kita meminta atlet untuk menambah gerakannya, dan kita akan melihat terjadi penambahan lingkup gerak dari gerakan backhand. Coba melatih atlet dengan hold relax, kontrak relax pada keterbatasan untuk melakukan gerakan forehand. Untuk itu, kita akan memberikan tahanan pada daerah punggung karena adanya pemendekan pada otot-otot di bagian belakang. Kita akan tingkatkan kontraksinya sehingga akan terjadi reaksi relaksasi dan membuat pasien tidak terbatas saat melakukan forehand. Mekanismenya dapat kita lakukan dengan dua cara, satu dengan teknik hold relax atau teknik kontrak relax. Bila terdapat nyeri, kita menggunakan hold relax. Bila tidak ada keluhan nyeri, hanya keterbatasan saja, maka kita menggunakan kontrak relax. Untuk memfasilitasi lengan dengan gerakan fungsional
karena adanya keterbatasan pada otot-otot bagian belakang sehingga atlet tidak bisa melakukan forehand, maka kita menggunakan teknik PNF yang disebut dengan hold relax atau contract relax. Hold relax itu digunakan bila keluhan keterbatasan saat melakukan gerakan itu disertai dengan nyeri. Sedangkan contract relax bila keterbatasan namun tidak disertai dengan nyeri. Saat ini saya akan minta atlet untuk melakukan gerakan melawan tahanan yang saya berikan sebagai fasilitasi untuk meningkatkan kontraksi pada otot di belakang dan akan mengakibatkan relaksasi dan juga fleksibilitas serta peningkatan range of motion. Baik, silakan lawan tangan saya, angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Kemudian kita minta atlet untuk menggerakkan. Oke, maka dia akan melakukan gerakan forehand secara penuh. Ini yang saya gunakan adalah tadi hold relax karena saya melakukan dengan cara isometrik. Demikian latihan fungsional untuk menambah lingkup gerak sendi atau membuat fleksibilitas bila terjadi peningkatan kontraksi otot atau keterbatasan di daerah belakang, punggung, dan juga di bagian depan. Selanjutnya saya akan memberikan contoh untuk latihan memfasilitasi daerah bahu pada olahraga kriket. Saat ini atlet mengalami keterbatasan untuk memukul bola ke arah dalam. Untuk itu maka saya akan memfasilitasi dengan meningkatkan ketegangan atau kontraksi pada daerah punggung bagian belakang yang mengalami pemendekan. Dengan peningkatan itu maka akan terjadi reaksi relaksasi atas perintah sistem saraf pusat sehingga akan terjadi penguluran dan peningkatan range of motion. Saat ini saya akan meminta atlet untuk melawan tangan saya ke arah luar dan atlet akan melakukan dengan ada sedikit gerakan. Hal ini disebut dengan teknik contract relax. Namun bila saya menahan ke arah dalam dan atlet melawan ke arah luar tanpa ada gerakan, artinya saya melakukan teknik hold relax. Hold relax diberikan bila keterbatasan disertai dengan adanya nyeri. Namun contract relax dilakukan bila saat ada keterbatasan tidak disertai dengan nyeri. Saat ini kita laksanakan fasilitasi. Saya minta untuk melakukan gerakan keluar dan saya akan mendorong ke dalam. Mari kita lakukan, silahkan dorong keluar, saya tahan. Oke, saya lakukan dengan hold relax karena isometrik. Hal ini akan meningkatkan kontraksi dan akan memberikan umpan balik berupa relaksasi. Setelah 8 hitungan saya lepas, relax, relax, relax. Setelah relax, saya minta atlet untuk menggerakkan ke arah dalam dan atlet bisa melakukan sendiri. Silahkan melakukan ke arah dalam. Setelah ini kita juga akan melakukan latihan bila terjadi keterbatasan ke arah luar. Bila terjadi keterbatasan ke arah luar, maka kita ada konsentrasi pada otot-otot bahu di bagian depan. Untuk itu, otot bahu bagian depan yang mengalami pemendekan atau ketegangan yang meningkat akan kita fasilitasi dengan contract relax dan hold relax. Caranya, saya akan menahan di bagian dalam, kebalikan dari yang tadi, saya menahan di bagian luar, lalu saya minta atlet untuk menggerakkan ke arah dalam. Setelah hitungan ke-8 akan saya lepas. Saat kita melakukan fasilitasi untuk lakukan gerakan ke arah dalam, bila saya melakukan dengan isometrik berarti saya melakukan dengan teknik hold relax, dan itu artinya terjadi pemendekan atau keterbatasan disertai nyeri. Namun bila saya melakukan dengan ada gerakan sendi, itu artinya saya melakukan dengan contract relax, tidak ada nyeri saat adanya keterbatasan. Baik,
Mari kita lakukan. Saya minta atlet untuk menggerakkan ke dalam dan saya menahan ke arah luar. Silahkan gerakkan ke arah dalam. Sementara saya lakukan dengan isometrik. Ada gerakan isometrik. Ternyata terlihat ada gerakan, artinya saya melakukan dengan kontrak rileks dan tidak ada nyeri. Setelah itu rileks. Saya minta olahragawan atau atlet menggerakkan lengannya ke arah belakang. Akan terjadi penguluran dan pemanjangan sehingga dia dapat melakukan gerakan dengan lingkup gerak sendi yang meningkat. Kalau saya melakukan dengan tahanan tanpa ada gerakan, baik, silakan gerakkan ke dalam. Oke, tanpa ada gerak sendi, maka ini saya lakukan dengan teknik hold relax. Setelah hitungan 8, relax. Saya minta pasien menggerakkan ke belakang. Oke, selesai.